what you're looking for. It's me, the LP. It's a style. Lutung Kasarung. Alkisah di Jawa Barat, tinggallah raja yang bijaksana dan arif bernama Prabu Tapa Agung. Raja yang sudah tua menyerahkan tahtanya kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya Purbararang merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Sejatinya, tradisi penyerahan tahta diserahkan kepada putri sulung. Namun raja lebih memilih Purbasari karena memiliki pribadi yang baik dan bijaksana. Bersama tunangannya, Raden Indrajaya, Purbararang merencanakan sesuatu yang jahat untuk merebut tahta dari Purbasari. Mereka pun menemui dukun sakti bernama Nironde untuk meminta ramuan jahat. Campurkan ramuan ini ke dalam minuman Purbasari. Maka ia akan mendapatkan penyakit aneh. Terima kasih, Nek. Terimalah emas ini. Sesampainya di istana, Purbararang mencampurkan ramuan jahat itu ke dalam minuman Purbasari. Purbararang segera menemui Purbasari yang ada di taman. Hai, Dik. Ini kubawakan minuman menyegarkan untuk sang ratu. Ah, kakak bisa saja. Terima kasih, Kak. Segar sekali minuman ini. Belum habis minumannya, tiba-tiba tubuh Purbasari dipenuhi dengan bintik hitam. Ya, apa ini? Kenapa dengan tubuhku? Purbararang segera berlari mengadu ke raja atas apa yang terjadi pada Purbasari. Lihatlah, Ayahanda. Inilah akibat dari melanggar tradisi yang sudah ada. Tahta itu seharusnya untuk aku. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi kerajaan ini juga terkena kutukan. Terhasut oleh perkataan Purbararang, raja pun menyerahkan tahta kepada Purbararang. Sementara itu, diantar oleh Patih Uwak Batara, Purbasari diasingkan ke hutan demi menghindari kutukan. Di dalam hutan, sang patih membuatkan sebuah pondok untuk Purbasari. Jangan khawatir, Putri Purbasari. Tabahkan hatimu. Cobaan ini pasti segera berlalu. Aku akan selalu membawakan makanan untukmu. Terima kasih, Paman. Aku jadi merasa lebih tenang. Untuk menghibur diri, Purbasari sering bermain dengan hewan-hewan di sekitar pondok. Hingga suatu saat, ketika sedang bergurau dengan hewan-hewan, sepasang mata nampak sedang mengawasinya. Sepasang mata itu pun keluar dari persembunyiannya. Rupanya seekor kera hitam berekor panjang atau lutung. Ya, monyet. Jangan serang aku. Jangan takut, Tuan Putri. Aku tak akan mengganggumu. Purbasari tersentak kaget. Lutung itu bisa berbicara. Aku sebenarnya Guru Minda, putra Sunan Ambu dari Hayangan. Oleh karena aku membuat kesalahan, aku dibuang dalam wujud seperti ini dan kesasar di hutan ini. Merasa senasib, mereka pun berteman. Purbasari memanggil Guru Minda dengan Lutung Kasarung, yang berarti lutung yang kesasar. Wah, Lutung sering membantunya untuk mendapatkan buah-buahan. Hingga suatu malam purnama, Lutung Kasarung nampak berdoa. Ternyata ia meminta pada Yang Kuasa untuk bisa menyembuhkan penyakit Purbasari. Doanya pun terkabul. Tanah di sekitar Lutung tiba-tiba dipenuhi dengan air jernih, sejuk, nan harum, dan menjadi sebuah telaga. Esok paginya, ketika matahari menyingsing, Lutung mengajak Purbasari ke telaga tersebut. Menjebur dan mandilah di telaga ini. Niscaya penyakit Tuan Putri akan sembuh. Purbasari pun menuruti perkataan Lutung. Ia segera menceburkan diri ke telaga itu.
Perlahan-lahan, bintik-bintik hitam yang memenuhi badan Purbasari mulai menghilang. Wah, tubuhku telah kembali bersih. Terima kasih sekali, Lutung. Kamu sungguh baik. Sama-sama Tuan Putri. Suatu hari, Patih Uwak Batara hendak mengantar makanan ke Purbasari. Sesampainya di pondok Purbasari, Patih dikejutkan oleh penampakan Purbasari. Hah, Putri? Anda sudah sembuh. Penyakit itu telah hilang. Iya, Paman. Ini semua berkat si Lutung. Syukurlah. Berarti Tuan Putri bisa kembali lagi ke istana. Maaf, Paman. Sepertinya aku harus menolak ajakan Paman. Apa maksud Tuan Putri? Aku sudah betah untuk hidup di sini. Aku merasa nyaman tinggal bersama teman-teman di hutan. Tapi, Tuan Putri, Raja tentu akan sangat merindukanmu. Mohon pertimbangkan lagi. Baiklah. Tapi dengan satu syarat. Lutung Kasarung ikut bersamaku kembali ke istana. Tentu saja, Tuan Putri. Maka, Purbasari pun kembali ke istana. Betapa terkejutnya Purbararang melihat penampilan adiknya yang telah sembuh dari penyakit aneh itu. Kau mungkin sudah sembuh, adikku. Tapi tidak semudah itu untuk masuk kembali ke istanaku. Aku mempunyai 2 syarat untuk menguji siapa yang lebih baik di antara kita. Yang pertama, kita uji rambut siapa yang lebih panjang. Purbasari nampak was-was. Rambut kakaknya itu selalu lebih panjang dari rambutnya. Kita lihat siapa yang lebih baik. Benar saja, rambut Purbararang jauh lebih panjang ketimbang Purbasari. Lutung yang menyadari kekalahan Purbasari segera berdoa. Seketika, rambut Purbasari nampak tumbuh memanjang, melebihi rambut Purbararang. Kau boleh saja memenangkan lomba ini. Tapi berikutnya aku yang akan menang. Yang menang akan menjadi ratu dan yang kalah harus pergi dari istana ini. Lomba kedua, adu ketampanan dan kegagahan pasangan. Purbararang yang telah memiliki tunangan, Raden Indrajaya yang terkenal ganteng dan gagah, nampak percaya diri akan memenangkan lomba itu. Tanpa disangka, Purbasari menunjuk Lutung Kasarung sebagai pasangannya. Purbararang dan Raden Indrajaya tertawa terbahak-bahak melihat pasangan Purbasari yang seekor lutung. Pasangannya lutung. Merasa diremehkan, Lutung Kasarung berdoa kembali untuk dikembalikan ke wujud semula. Ajaib! Lutung Kasarung berubah kembali ke wujud manusia. Ia terlihat jauh lebih tampan dan gagah dibandingkan dengan Raden Indrajaya. Semua orang terhenyak melihat ketampanannya itu. Oh tidak, ini artinya aku harus keluar dari istana ini. Tidak usah, Kak. Tinggallah di sini bersamaku. Terima kasih adikku. Maafkan aku. Selama ini aku telah jahat padamu. Iya, Kak. Aku sudah memaafkanmu dari dulu. Putri Purbasari pun dinobatkan kembali sebagai ratu kerajaan. Kali ini, sang kakak Purbararang bisa menerima penobatan adiknya. Akhir cerita, Putri Purbasari pun akhirnya menikah dengan Lutung Kasarung atau Guru Minda. Mereka juga mengajak teman-teman hewannya dari hutan. Pesan dari cerita ini adalah, setiap perbuatan buruk janganlah dilawan dengan perbuatan buruk juga. Mau memaafkan kesalahan orang lain merupakan hal yang terpuji dan berjiwa besar.